Alright, dalam seri ini kita akan melanjutkan bagaimana sebenarnya menampilkan notification ataupun menampilkan validasi datanya nanti. Nah, sebenarnya jika Anda tidak tahu, sebelumnya ketika kita berbicara tentang API-nya, tepat pada controller untuk not controller, kita belum membuat di sini validasinya. Jika Anda lihat di sini kita nanti enter, maka dia akan langsung error. Tidak ada maksudnya tidak ada ketentuan bahwa misalnya ini harus berisi gitu. Ini wajib diisi gitu, nggak ada. Nah, oleh karena itu sekarang silahkan buat di sini validasinya. Request validate subject is required, ya kan? Dan semuanya pastinya required, tidak ada yang boleh kosong di sini. Oleh karena itu sini title, di sini kita buat require, buat description, ya. Nah, ketika ini sudah, maka nantinya ketika kita enter di sana tanpa memasukkan apa-apa, maka dia akan return response yang ini. Oke, mari kita lakukan tepat pada resources JS. Di sini ada komponen, bukan komponen tapi view. Di sini ada node create.view. Oke. Jika misalnya kita try yang ada di sini, ya kita masukkan ke dalam try dianya, nanti kita catch di sini. Coba kita baguskan tabnya, di sini kita buat catch. Kita sini E. Dan coba kita log dulu yang ada pada E, response data errors, kan gitu. Nah, karena by default jika Anda tidak tahu, kalau berbicara tentang request validate yang ada dari Laravel, itu responnya itu errors, bukan error ya, beda error sama errors. Oke? Nah, oleh karena itu sekarang kita tes, pastikan lognya itu terbuka. Jika ada di sini, saya akan buka konsol lognya. Coba kita enter atau save tanpa mengisi apa-apa. Coba kita save. Maka di sini jika ada jelas ada subject is required, the title field is required. Nah, kita akan menampilkan yang ini satu persatu pada form yang ada di sini. Oke? Coba dulu untuk itu kita akan membuat by default. Kita buat di sini the errors, misalnya seperti itu. Kita akan buat di sini empty array. Oke? Nah, tapi misalnya sudah ada errornya, kita akan assign this the errors sama dengan irrespond.error. Kira seperti itu. Maka nantinya kita akan tampilkan tepat di bawah sini seperti ini. Div empty2 text danger, kan kalau misalnya Bootstrap kayak gitu utility yang diberi sama kita. The title is required. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita refresh di browser. Maka jika Anda lihat kira-kira seperti itu nanti errornya. Nah, sekarang kita akan membuatnya dinamik kan gitu. Coba untuk di sini saya akan buat di errors title 0 kan gitu. Kenapa saya buat seperti ini? Karena mana tahu errornya bukan satu. Contoh, di sini kan not controller ini, coba dari validasinya kita memang di sini satu. Tapi sebenarnya walaupun satu, ini returnnya array gitu. Mana tahu subjeknya Anda buat di sini mesti integer atau number misalnya seperti itu. Numeric. Dia tidak akan menerima misalnya abjad, Anda hanya menerima numeric, bisa aja kan? Nah, oleh karena itu bisa juga Anda buat di sini title-nya misalnya min-nya itu 3 atau berapa gitu. Maka dia nanti akan men-select yang pertama kali error itu yang mana, makanya saya buat di sini 0. Oke? Selanjutnya di sini jika kita biarkan seperti ini, maka dia akan error. Ya kan, jika kita lihat di konsol, di sini pastinya title of undefined kan gitu. Nah, oleh karena itu kita pastikan di sini kita kasih conditional if the error has a title kan gitu. Maka jika kita refresh sekarang, dia tetap error ya. Coba kita lihat apa errornya. The error is not defined. Oke. Coba kita lihat apa yang kita lakukan di bawah. Di sini this errors. Oke, sorry, di sini harusnya those errors ya. Coba kita lihat paling bawah kembali, di sini harusnya this error. Alright, dan sekarang coba kita check this out again. Kita close di sini karena yakin saya tidak akan error lagi. Save, maka di sini kan ada the title field is required. Oke, dan selanjutnya kita bisa copy semua ini ke dalam setiap baris yang kita butuhkan, seperti misalnya subject. Di sini pastinya subject, dan kita pastinya langsung ke sini, dan ini pastinya description. Jika kita refresh di browser, save, maka jika ada description is required, dan so on. Nah, sekarang bagaimana jika datanya ada kan gitu. Coba kita simpan dengan data yang ada. Jika Anda lihat di database saya pastikan sudah kosong semuanya, dan saya save, maka tetap ada title-nya. Which is problem gitu. Harusnya ketika misalnya datanya sudah tersimpan dan itu sukses, jika kita lihat di sini kan pastinya sudah masuk, maka ini sudah hilang gitu. Maka oleh karena itu
Ketika responnya 200, maka variabel yang ada di sini atau data yang ada di sini by default kita buat dia akan menjadi error. Sorry, by defaultnya kita buat empty array, tapi ketika misalnya dia error, maka responnya akan muncul. Tapi ketika dia tidak error, maka the error sama dengan empty array lagi. Alright, jika sudah, sekarang saya akan refresh dan save, maka ini tidak akan bisa. Tetapi ketika misalnya datanya diisi seperti ini, maka saya save, maka datanya hilang dan di sini sudah ada datanya masuk. Tetapi permasalahannya di sini tidak ada respon sama sekali, ya kan? Nah, oleh karena itu, pertama jika kita log di sini responnya, kita buat sini log response data message, maka sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita lihat pada ketika Anda membuka tab console. Jika saya masukkan di sini datanya semuanya save, maka jika Anda di sini your node was created, kan gitu. Nah, option pertama yang bisa Anda lakukan, Anda bisa buat di sini by default datanya itu subject message-nya tuh atau success message, kita buat di sini empty string karena dia bukan array tapi dia salah string. Maka jika misalnya ada di sini sudah responnya 200, maka kita bisa buat di sini seperti ini. This success message sama dengan respon data message. Nah, di mana kita tampilkan tepat di atas, bisa di atas card ini. Kita buat di sini alert success. Seperti itu. Dan saya buat di sini if success message, maka kita buat di sini success message. Nah, kita refresh di browser. Coba kita tes sekali lagi, one more time, save. Maka jika your node was created, tapi ini tidak akan hilang kecuali kita atur sendiri. Another option adalah Anda bisa menggunakan yang namanya plugin, ya kan? Plugin yang bisa kita masukkan ke dalam Vue.js yang disebut dengan Vue Toasted. Jika Anda di sini, saya sedang di npm package manager website, ya. Jadi kita lihat di bawah, cara instalasinya sangat mudah sekali dan kita akan menggunakan dia sebagai plugin Vue. Coba kita lihat di bawah, kita bisa melakukan seperti ini dan juga bisa melakukannya seperti ini. Oke, let's start doing it, kan gitu. Kita install dulu, kita copy dan kita buka atau terminal Anda. Kita tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Oke, ketika instalasi sudah selesai, coba kita lihat ke websitenya lagi untuk usage-nya. Import toast. Coba kita copy aja yang ada di sini karena it's the same thing, kan gitu. Coba kita lihat pada resources app.js, kan gitu. Tepat di sini juga bisa kok. Oke. Jika sudah, maka sekarang pastikan ya Anda watching for changes. Jika tidak, ini tidak akan berhasil, kan gitu. Nah, selanjutnya dia memberitahu kita bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Maka kita sepertinya melakukannya yang ini saja, bukan yang ini. Nah, oleh karena itu, sekarang di create.view, tepat pada success message, kita bisa hapus ini. Dan yang ini juga kita hapus. Dan mana lagi ya? Ya, ini juga kita hapus. Dan di sini kita ganti menjadi this toast show. Misalnya sini response data message. Nah, jika seperti ini saja, that's fine, tidak ada masalah kok. Oke, tapi ada masalah di sini soalnya ada dollar seperti PHP saya buat, kan gitu. Harusnya dollar ini harusnya di toasted, kan gitu, bukan di sini. Oke, jika sudah, sekarang jika kita refresh di browser dan kita tes sekali lagi, kita save, maka jika ada di sini your node was created. Tapi ada beberapa tipe yang bisa Anda gunakan. Contohnya seperti jika Anda memberi option, Anda bisa buat di sini dengan objek, misalnya type-nya apa? Success kah? Kita buat di sini success. Kan gitu. Apalagi misalnya duration-nya, duration ini dihitung dari millisecond ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat 3 detik, kita buat sini 3000. Seperti itu. Maka dia nanti hilang setelah 3 detik. Nah, coba kita tes apa yang terjadi. Jika kita refresh dan kita save, maka jika di sini your node was created, maka dia akan hilang dalam 3 detik, kan? Nah, selanjutnya kita juga akan melakukannya tepat di errornya, tapi di sini kita buat melainkan success dan tipenya kita buat di sini error. Oke, datanya pastinya bukan error message melainkan something went wrong. Seperti itu. Kita refresh di browser tanpa kita masukkan apa-apa, ya kan? Kita save, maka di sini jangan ada something went wrong. Tapi ini tidak terjadi misalnya karena kita berbicara API, bisa saja jaringannya lag dan dia tidak bisa mengakses API-nya, maka dia akan muncul juga. Tidak mesti ya seperti ini.
Contoh misalnya di sini saya buat responnya itu tidak ada. Contoh seperti ini. Ya kan, kita tidak punya API untuk ini, kan gitu. Coba kita refresh dan kita save sekali lagi. Maka jika ada di sini something went wrong, tetap aja di sini ada. Tapi ini masih muncul, berarti artinya dia masih mengakses URL itu. Coba kita tes sekali lagi, save. Maka di sini tidak akan muncul, tapi di sini something went wrong. Alright, that's will do it for this lesson. I see you on the next video.